Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Ekonomi Manajerial kelas MN20D yang beranggotakan Desi Anggraeni, Nafilatul Hikmah, dan juga Regina Mutiara Sari akan menampilkan video hasil kunjungan industri kepada salah satu pelaku usaha yang ada di Kabupaten Karawang. Dalam menjalankan sebuah usaha, tentu di dalamnya terdapat manajerial yang digunakan oleh pelaku usaha. Dalam menjalankan usahanya, tidak hanya perusahaan besar saja yang memiliki sistem manajerial dalam menjalankan usahanya, tetapi usaha seperti UMKM pun memiliki sistem manajerialnya sendiri dalam menjalankan usahanya. Walaupun pada umumnya sistem manajerial adalah hal yang umum digunakan, tetapi terdapat perbedaan dari setiap pelaku usaha. Dari hal ini, kelompok kami melakukan kunjungan terhadap salah satu pelaku usaha UMKM yang ada di Kabupaten Karawang untuk mengetahui bagaimana sistem manajerial yang dilakukan oleh usaha tersebut. Baik, jadi saat ini kita sudah bersama dengan Pak D, pemilik nasi goreng di daerah sini. Bisa kenalan dulu Bapak sebelumnya? Bisa. Perkenalkan, saya Desi. Perkenalkan, saya Nafilatul Hikmah. Kami dari mahasiswa manajemen FEB. Di sini kita melakukan kunjungan industri terhadap UMKM di Karawang. Nah, bisa diperkenalkan Bapak? Nama saya Pak Slamet Riyadi. Pedagang nasi goreng dan kelapa muda. Oke. Kenapa Bapak sebelumnya memilih untuk usaha ini? Gitu? Ya, awal-awalnya emang cuman iseng-iseng aja. Tapi lama-kelamaan malah jadi keterusan, gak enakan gitu, Neng. Kenapa? Kita lihat hasilnya kan. Iya. Gitu, Neng. Lalu awal mulanya itu gimana gitu perjalanan dari ngebangunnya? Ya namanya usaha dari merintis itu ya memang pahit, Neng. Pahit lah, dibilang pahit-pahit. Soalnya kalau namanya kita awal dari usaha itu ya itulah dari orang yang beli belum perkenalan sama yang kalau udah jalan mah ya ini alhamdulillah lah gitu. Ya, Terus selama Pak D jalanin usaha ini gitu ya, semua pekerjaan yang dilakukan Pak D kayak proses pembuatannya itu Pak D lakuin sendiri atau dibantu sama orang lain atau Pak D ngebayar karyawan gitu? Oh, saya memang ada yang bantuin sih, ada yang membantuin. Asisten saya ada satu. Terus nih dalam proses persiapan kalau bikin nasi goreng, Pak D kan nggak cuma nasi goreng ya, ada mie goreng. Dalam mempersiapkan bumbunya itu Pak D manual atau ada pakai mesin? Enggak, saya pakai manual aja. Semuanya berarti? Semuanya pakai manual. Ya memang kalau apa namanya kita orang usaha apa namanya kan kalau namanya bumbu itu biasanya ada yang bersifatnya rahasia gitu kan. Ada bumbu rahasianya iya. gitu. Makanya kadang si Neng kan belinya ke sini terus. Untuk menarik pelanggan gitu ya. Jadi ada bumbu rahasia. Satu lah ya, satu harus sama pelanggan itu yang baik lah utama ya. Pelayanan Satu berarti. pelayanan lah gitu. Tuh sebenarnya orang usaha ya itu satu pelayanan dan mutu. Iya. Itu nomor satu. Itulah. Pak D kan sekarang kan teknologi kan semakin canggih ya. Terus kan banyak sistem online yang dipakai kan sekarang. Nah, apakah Pak D itu udah memanfaatkan teknologi yang udah ada? Iya, sudah pakai GrabFood saya. Berarti udah mulai masuk nih ke GrabFood. Udah lama sih Neng saya ke GrabFood sudah lama. Ya kalau kita usaha apa namanya kalau nggak ngikutin zaman ya repot Neng. Iya, betul. Ngikutin Salah zaman. satu strategi pemasarannya juga ya Pak D, ya makin banyak Iya. pelanggan itu. Berarti kalau pembelian dari GrabFood sendiri itu banyak atau mayoritas sudah mulai banyak nih beralih dari Grab, dari yang datang ke sini sama ke GrabFood itu biasanya lebih ramai yang mana? Lebih ramai yang umum. Yang umum. Oh, datang langsung ya Pak D ya. Iya, yang umum. Pak D ini mulainya dari tahun berapa sih? Tahun 2010 akhir saya Neng di Kerawang. Udah lama juga ya. Alhamdulillah. Dari awal udah di sini berarti? Iya, nggak kemana-mana. Tadinya di Jakarta, cuman karena di sono ada adik-adik, terus saya Mewakilinya hijrah di sini. ke Kerawang gitu ceritanya. Neng.
Kalau misalkan dari keuangannya nih Pak D, Mm-mm. kan dari modal sampai dengan yang sekarang tuh keuntungan Mm-mm. itu tuh Pak D ada pencatatannya nggak? Yang jelas sih walaupun nggak dicatat juga diangan-angan pasti tahu Iya. lah Neng, ya kan. Iya. Nggak usah pakai pencatatan karena kita di sistemnya itu apal-apalan, Hmm. nggak pakai pembukuan gitu kan. Ya kalau untuk apa namanya sehari-hari ya alhamdulillah masih lah dapat. Kalau dihitung-hitung bersihnya ya 200 masih dapat Neng. 200 masih dapat. Itu bersih lah udah Iya. mau udah bayar kontrakan udah ini itulah udah jajan anak semuanya lah. Ya, Ya 200 masih kebagian gitu. Kalau dalam penjualannya ya Pak D, dalam satu hari itu satu porsinya tuh berapa sih? Satu Habis porsinya berapa? Iya, habis berapa? habis porsinya. Kira-kira Ya, dalam sehari itu semua. kalau untuk di apa namanya minimalnya lah ya, Iya. minimalnya ya 60 porsi habis. Dalam sehari. Nah, itu minimal ya, Minimal. saya bilang minim. Iya. Namanya kita usaha kan nggak apa namanya nggak nentuin istilahnya rezeki gitu kan. Iya. Kalau saya hitung itu minimal lah 60 porsi ya masih habis. Oke. Nah, Kalau untuk satu porsinya tuh berapa Pak? 12.000. 12.000. Nah, Pak De, sebelumnya kan tahun 2020 kita tahu pandemi tuh kuat banget ya, besar banget. Itu apakah berpengaruh besar Wah, gitu? banget itu Neng, banget. Ya bisa nah dibilang separohnya lah dari penghasilan sebelumnya Neng. Berarti emang mempengaruhi banget. Mempengaruhi. Terus gimana cara Pak De ngatasin dari pandemi itu gitu biar usaha tuh tetap berjalan? Jalan. Soalnya kan banyak juga usaha yang yang turun Nah, ya. benar-benar ya banyak yang ya gitu lah Neng. Caranya ya kita minimalisir pengeluaran kita lah. Gitu. Minimalisir pengeluaran dari yang istilahnya mungkin biasa kita ngeluarin kocek 100.000 kita usahain 50.000 gitu. Jadi kita dari situlah kita bisa bertahan Neng. Iya. susah juga soalnya Pak D ya. Ya untungnya saya kan nggak cuma nasi goreng doang nih, Iya. ada kelapanya. Jadi istilahnya nasi gorengnya sepi, kelapanya rame. Kelapanya masih rame. Kayak termasuk puasa nih, kalau dibilang sepi ya sepi kalau nasi goreng, karena orang memilih yang jualan pada dadakan, Iya. kayak makanan-makanan sore gitu kan. Ya, jadi yang kebantu kelapanya Neng. Berarti masih ada usaha yang lainnya. Iya. Dapat yang penghasilan. Iya, dapat Kalau kafe ya penghasilan. memang kalau untuk puasa sih dibilang rame ya rame kalau puasa. Istilahnya tuh dari hari biasa ke puasa itu bisa dibilang 100% kenaikannya Neng. Meningkat berarti. Meningkat 100%. Dari misalkan kita omset sehari 1 juta itu bisa 2 juta gitu. Kalau kelapa alhamdulillah. Udah. Makasih Pak De sebelumnya. Iya, makasih ya Pak De Ya, udah mau sama-sama. diwawancara, direpotin sama kita. Enggak, nggak Apa apa-apa. yang kita kasih ke yang lain juga bisa bermanfaat. Apa yang udah Pak D kasih tahu juga bisa jadi inspirasi orang di luar sana. Referensi. Semoga Pak D juga usahanya sukses. Usahanya semakin sukses. Semakin banyak pelanggannya, Semakin banyak semakin banyak. pelanggan. Amin. Semoga Pak D bisa bangun toko dan lain semacam. Membuka cabang yang lain kan. Iya. Makasih ya Pak D. Makasih Pak De. Kedai nasi goreng yang didirikan oleh Bapak Slamet Riyadi atau yang akrab disapa Pak D oleh pelanggannya ini didirikan sejak akhir tahun 2010 silam. Merupakan usaha yang dirintis oleh beliau dari nol sampai saat ini memiliki banyak pelanggan. Usaha yang terletak di Perum Perumnas Bumi Teluk Jambe Timur Blok S Kabupaten Karawang ini berdiri dari awalnya yang hanya percobaan Bapak Slamet. Dalam membangun usahanya yang baru saja pindah dari Jakarta ke Kabupaten Karawang ini mengalami pahitnya usaha. Dari awal pembangunan usaha yang tidak dikenal oleh masyarakat, penjualan yang masih minim, bahkan terkena dampak dari COVID-19 pada tahun 2020 tidak menyurutkan Pak D Slamet dalam membangun usahanya.
Walau dengan manajerial keuangan dengan cara mengingat tanpa adanya pencatatan dari modal sampai dengan keuntungan, kedai Pak D bisa terus berjalan sampai dengan saat ini. Dalam menjalankan usahanya, sampai saat ini Pak D Slamet sudah memiliki 1 orang karyawan yang membantunya dalam bidang pelayanan. Seperti yang kami lihat pada saat melakukan kunjungan, karyawan tersebut melakukan pekerjaannya dalam membuat es kelapa dan juga mengantarkan pesanan kepada pelanggan. Dalam memproduksi produk kedainya, Pak D Slamet masih menggunakan cara-cara manual dalam proses produksinya. Menurut penuturan Pak D, hal ini dilakukan karena terdapat bumbu-bumbu rahasia yang digunakan untuk mempertahankan cita rasa dari masakannya. Dari segi pemasaran yang digunakan oleh Pak D yaitu promosinya melalui mulut ke mulut sampai sekarang. Dengan mengikuti perkembangan zaman dan teknologi yang semakin canggih, sehingga kedai Pak D sudah masuk ke dalam aplikasi online yaitu GrabFood untuk meningkatkan penghasilan dan menambah pelanggan baru. Meskipun sampai saat ini masih lebih banyak pelanggan yang lebih senang datang langsung ke kedai Pak D. Dengan harga penjualan nasi goreng per porsi yang 12.000 per porsi dan 5.000 es kelapa sehingga bisa menarik konsumen dengan harga yang relatif terjangkau serta cita rasa yang nikmat. Kedai Pak D bisa menjual 60 porsi per hari dan pada penjualan es kelapa pada kedai Pak D ini terdapat peningkatan pada bulan Ramadan dengan bisa mencapai 100% penghasilannya. Tetapi terdapat sedikit penurunan pada nasi goreng karena kebanyakan masyarakat ini lebih mencari makanan lauk pauk siap saji untuk berbuka puasa. Pada saat pandemi COVID-19 melanda di muka bumi ini, usaha Pak D Slamet juga mengalami penurunan di mana penjualan ini tuh bisa menyentuh setengah dari penghasilan dari penjualannya. Biasanya untuk mengatasi hal ini, Pak D Slamet menyiasati dengan meminimalisir pengeluaran untuk bisa mempertahankan usahanya dan tidak hanya mengandalkan pada nasi goreng saja, tetapi juga menjual es kelapa muda untuk membantu serta mensupport penjualan usahanya tanpa menaikkan harga penjualan. Demikian hasil kunjungan industri pada pelaku usaha di Kabupaten Karawang. Semoga hasil kunjungan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya mewakili teman-teman kelompok 3 Ekonomi Manajerial kelas MN20D menyampaikan mohon maaf jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang berkenan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.